Bab 1832. Iwan, itu hadiahmu. Kamu tidak hanya memberikan metode misteri wanita kepadaku, kamu bahkan bekerja keras untuk membantuku. Ratna dan kita semua meningkat. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jadi pikirkan saja ciuman ini sebagai hadiah. Rina berkata dengan murah hati, tapi wajahnya sedikit memerah. Gadis-gadis menyukai dongeng. Setelah sekian lama bersama, kekuatan Iwan yang mengesankan serta dia yang telah melindungi mereka semua berkali-kali telah meninggalkan bekas pada dirinya. Sebelumnya, dia bersemangat dan bahagia. Rina sudah terbiasa mengandalkan Iwan sehingga dia memutuskan untuk menciumnya saja. Jika kamu ingin berterima kasih kepadanya, masih banyak cara lain. Kenapa kamu harus menciumnya? Kata Yuni dengan tidak senang. Yuni merasa jengkel dan cemburu pada saat itu. Tentu saja, bukan hanya Yuni, Tari juga cemburu. Tari bisa menerima Yuni karena hubungan Yuni dan Iwan tidak sesederhana itu. Selain itu, Tari telah mencuri Iwan dari pesta pertunangan Yuni. Jadi Tari berhutang banyak pada Yuni. Itulah sebabnya dia memaksakan dirinya untuk menerima Yuni dan Iwan. Namun dia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Iwan, aku memperingatkanmu. Rina masih muda ya, kamu tidak boleh berpikiran kasar tentang hal itu. Tari berkata dengan serius. Tari, kamu terlalu memikirkannya. Aku selalu melihatnya sebagai adik perempuan. Bagaimana aku bisa melihatnya seperti itu? Iwan berkata dengan putus asa. Ya, itu benar. Tari memikirkannya dan dengan cepat merasa tenang. Bab 1833. Baiklah, Iwan, apakah kamu akan terus membuat pil energi murni atau pil pemeliharaan energi? Kita semua dapat membantumu. Tari bertanya dengan cepat. Saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Mari kita bicara tentang membuat pil lagi besok. Iwan menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah semua itu terjadi, Iwan sudah bisa merasakan energi dan kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat menghilang. Bahkan suaranya mulai terdengar melemah. Itu berarti dia harus kembali ke kamar dan istirahat. Tentu saja berkat mutiara spiritual, Iwan hanya perlu istirahat selama sehari sebelum pulih dari kondisi lemahnya. Baginya hal itu tidak terlalu buruk lagi. Oke, kami akan membantumu di dalam. Tari dan Yuni segera mendukung Iwan. Setelah itu mereka kembali ke kamar masing-masing. Oke, kami akan membantumu ke dalam. Tari dan Yuni segera memapah Iwan. Setelah itu mereka kembali ke kamar masing-masing. Dalam beberapa hari berikutnya, Iwan mulai menyempurnakan pil pemeliharaan energi setelah dia pulih. Pil pemeliharaan energi jauh lebih mudah dibuat daripada pil energi murni. Dan Mustika Ratu Group serta grup Bio Farma membutuhkan orang untuk mengelolanya. Jadi Tari, Yuni, dan Rina semuanya bekerja di perusahaan. Meninggalkan Ratna untuk membantu Iwan. Dengan bantuan Ratna, Iwan dengan cepat berhasil membuat puluhan ribu pil pemeliharaan energi bersiap untuk penjualan kedua. Selain itu, Iwan dan Yuni sudah meminum pil pembersih untuk berlatih di malam hari. Situasi mereka sama dengan Tari dan yang lainnya. Mereka berhasil menggunakan efek ajaib dari pil pembersih untuk membuat terobosan. Pada saat itu Iwan sudah mencapai tahap akhir alam Regana. Namun Iwan tidak membuat kemajuan apapun dalam seni bijaknya. Sedangkan Yuni berhasil mencapai tahap puncak alam Mugana. Di sisi lain kemajuan Mustika Ratu Group dan grup Bio Farma berjalan sangat pesat. Mereka telah sepenuhnya memasuki pasar wilayah selatan. Dan mengambil bagian penting dalam dunia bisnis menjadi merek terkenal. Terlebih lagi apakah itu bos selatan ataupun keluarga Hilton,
Mereka sepertinya telah menghilang dalam beberapa hari terakhir dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Segalanya tampak berjalan sangat lancar dan damai. Namun, itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Iwan tahu betul bahwa Bos Selatan mengincar grup Bio Farma dan keluarga Hilton adalah pesaing terbesar Mustika Ratu. Semakin tenang kedua belah pihak, semakin Iwan merasa tidak tenang. Intuisinya memberitahunya bahwa badai sedang terjadi. Pagi hari di villa, Iwan sibuk memurnikan pilnya. Iwan baru saja hendak membuat beberapa pil kecantikan dan pil sirkulasi untuk mengisi inventaris perusahaan. Ratna bertugas membantunya. Saat itu, telepon Iwan tiba-tiba berdering ketika dia melihatnya itu adalah nomor Tari. Bab 1834. Halo Tari, apakah kamu membutuhkanku untuk sesuatu? Iwan bertanya tanpa ragu setelah menjawab telepon. Iwan, ini sungguh buruk, sesuatu terjadi di Mustika Ratu. Suara panik Tari terdengar dari seberang telepon. Dia terdengar seperti sedang panik. Apa yang sedang terjadi? Jantung Iwan berhenti berdetak. Perasaannya sangat tidak enak. Seperti ini. Untuk beberapa alasan, sebagian dari stok yang kita jual mengandung bahan-bahan seperti isobutil paraben dan akrilamida, serta bahan kimia terlarang lainnya di dalamnya. Saat ini produk-produk tersebut telah banyak menyebabkan alergi, masalah kulit, dan efek samping lainnya. Dari para pelanggan mereka mengadu. Ada beberapa ratus orang di sekitar perusahaan saat ini yang menyebabkan keributan. Terlebih lagi, bahkan pihak Bepom, pihak berwenang pun ada di sini. Mereka akan menutup perusahaan. Tari menahan kegelisahannya sambil menjelaskan secara singkat semuanya. Apa? Iwan kaget mendengarnya. Setelah itu dia buru-buru berkata, Tari, coba atur situasinya sekarang. Aku akan segera pergi. Setelah itu Iwan menutup telepon dan segera pergi ke Mustika Ratu Group bersama Ratna. Di pintu masuk Mustika Ratu Group ada lebih dari 100 mobil kelas atas yang diparkir di depan perusahaan, menghalanginya sepenuhnya. Ada ratusan orang di depan mobil itu. Mereka semua sangat panik dan menginginkan penjelasan dari Mustika Ratu Group. Mustika Ratu adalah perusahaan kosmetik kelas atas. Sebagian besar pelanggan yang menggunakan produk perusahaan semuanya berada pada kelompok pendapatan atas. Ada juga beberapa dari kalangan atas. Banyak dari mereka yang hadir semuanya adalah istri kaya yang berusia sekitar 30 dan 40 tahun. Mereka semua bukanlah rakyat biasa. Ada juga banyak pengawal berjas di sekitar. Mereka bahkan menghadirkan berbagai bentuk media. Totalnya setidaknya ada 3 hingga 400 orang di sana. Itu tampak seperti pemandangan yang sangat mengejutkan. Selain itu, ada 6 pria berjas hitam di depan mereka. Mereka berasal dari otoritas pengaturan dan petugas pengelola operasional hal-hal seperti kosmetik. Mereka disebut Bepom. Mustika Ratu menimbulkan terlalu banyak reaksi negatif. Setelah pemeriksaan awal dari pihak Bepom, mereka memutuskan bahwa Mustika Ratu menambahkan bahan terbatas seperti isobutil paraben dan akrilamida ke dalam produk kosmetik mereka. Itu adalah pelanggaran berat terhadap peraturan. Selain itu, sebagian besar korbannya adalah orang kaya dan berkuasa, jadi timbullah masalah besar. Buktinya juga kuat, jadi mereka sudah memutuskan untuk menghukum Mustika Ratu dengan menutup operasi grup tersebut. Tari, Rizka, dan beberapa eksekutif mencoba berbicara dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, jika Mustika Ratu ditutup, reputasinya akan hancur. Mereka tidak akan bisa kembali dari situ. Mereka yang bertanggung jawab atas perusahaan bahkan mungkin akan dihukum oleh hukum, dikirim ke penjara.
Nona Lestari, tolong serahkan dokumen bisnis yang relevan dari perusahaan Anda. Kami akan memperhitungkan izin komersial perusahaan Anda dan menutup Anda. Setelah 3 hari, kami akan mengumumkan hukumannya. Kemudian Anda harus mengakomodasi penyelidikan kami. Jika perusahaan Anda terbukti melanggar hukum serius, kami akan menindaklanjutinya sesuai hukum. Pemimpinnya adalah Leslie berkata dengan tegas.